Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Yos, manga readers, siap untuk asupan selanjutnya? Nggak kerasa ya, ternyata kita ini udah sampai di part kelima loh untuk pembahasan berbagai judul manga dan manhwa yang pastinya menyajikan cerita yang sungguh boom. Ya pokoknya wow banget deh. Ya gimana ya? Menurut kalian nih, apa sekiranya kalian merasa udah cukup untuk judul-judul yang kita sajikan sebelumnya? Atau malah kalian masih pengen tahu lebih banyak lagi mengenai manga dan manhwa yang keren lainnya? Menurut gue sih kalian harus tahu sih. Pastinya nih, karena kita bakalan terus menemani kalian, khususnya untuk kamu manga reader. Tapi di kesempatan kali ini, Iris cuma bakal sampein satu rekomendasi aja karena ternyata penjelasannya cukup panjang guys. Ya walaupun cuma satu, ini tetap pantas banget, tetap worth it banget untuk kalian ikuti, asli. So, daripada lama-lama basa-basinya, kita lanjutin aja nih. Kuy, rekomendasi dari kita untuk menemani hari-hari kamu menjadi lebih seru. Pertama yang kita bahas adalah manga dengan judul Ekaiju bisa memiliki judul lain yaitu Monster Nomor 8. Manga Ekaiju ditulis serta diilustrasikan oleh Naoya Matsumoto. Ekaiju ini terbilang baru dan terkesan masih fresh dibanding rekomendasi manga kita yang sebelumnya. Karena berdasarkan data yang kita kumpulkan nih, manga ini baru rilis di tanggal 3 Juli 2020. Ya, jadi manga ini belum genap 1 tahun. Gokil kan? Bahkan untuk versi bahasa Indonesianya aja baru dirilis di aplikasi Manga Plus sejak bulan Januari. Sebagai anak baru dalam manga personenan duniawi ya, apakah Ekaiju mempunyai potensi layaknya manga-manga shonen besar lainnya? Gimana? Kalau kita ulas sedikit dulu kali ya, biar bisa kita nilai bareng-bareng. Oke? So, let's go! Manga Ekaiju bertemakan tentang keadaan dunia yang terancam dengan keberadaan monster layaknya Godzilla. Monster ini untuk selanjutnya akan disebut sebagai kaiju. Kaiju mulai bermunculan dan mengancam keselamatan penduduk Jepang kala itu. Untuk mengatasi bahaya yang datang nih, pemerintah Jepang selanjutnya membentuk pasukan khusus untuk memberantas para kaiju ini, yaitu pasukan dengan nama Defense Corps atau pasukan pertahanan untuk nama lainnya. Dalam mengemban tugasnya nih, Defense Corps dilengkapi dengan senjata mutakhir nan canggih lagi mematikan. Gokil, asli ini gokil. Serta pakaian khusus yang mendukung mereka di medan pertempuran. Pertempuran yang terjadi antara Defense Corps senantiasa berhasil menyelamatkan para penduduk. Ya, namanya pertempuran ya kan. Usai pertarungan ya pasti akan menyisakan reruntuhan serta mayat dari kaiju yang udah dikalahkan. Tapi ini lain loh ya dengan pertempuran para Ultraman menghadapi para monster di mana usai pertempuran kota dibiarin hancur gitu aja ya kan. Ini nggak kayak gitu sih. Jadi untuk membereskan sisa-sisa pertempuran antara Defense Corps melawan para kaiju, ada juga nih pasukan yang memiliki tugas untuk beres-beres istilahnya, yaitu Professional Kaiju Cleaner Corporation. Gokil. Atau disebut juga sebagai pasukan pembersih kaiju. Nah, di sini nih tempat tokoh utama kita bekerja. Jadi bukan di Defense Corps. Ya, maaf ya Mas ya Mbak ya. Jadi bukan di Defense Corps. Jadi di awal cerita, sang tokoh utama ini bernama Hibino Kafka yang hanya berprofesi sebagai tukang bersih-bersih. Ya, pokoknya nih ekspektasi kita mengenai tokoh utama harus kita turunkan sedikit lah pokoknya. Karena gini nih, selain jadi tukang bersih-bersih, ternyata si Kafka juga berusia cukup tua, alias sudah berumur 32 tahun. Bayangin, cool, keren, badass. Gak sama sekali lah, beneran kayak om-om gitu lah pokoknya. Ya beda banget kan sama shonen pada umumnya kan, dimana sang tokoh utamanya biasanya kan masih berusia remaja. Nah di cerita ini malah disajikan mas-mas yang udah berusia kepala 3. Ya gini nih, sebenarnya si Kafka juga punya keinginan untuk menjadi anggota Defense Corps. Keinginan tersebut nih gak lepas dari janji yang ia buat dengan teman masa kecilnya yang bernama Ashiro Mina. Karena kampung halaman mereka dibuat hancur lebur oleh serangan kaiju, keduanya kemudian membuat satu tujuan yang sama, yaitu menjadi anggota Defense Corps dan mengalahkan semua kaiju yang ada.
Sayangnya nih, keduanya memiliki nasib yang berbanding 180 derajat lah. Ashiro Mina sukses menjadi anggota Defense Corps, gak tanggung-tanggung malahan. Si Mina ini juga berhasil diangkat menjadi ketua divisi. Namanya sering disebut di berbagai siaran televisi karena aksi heroik atau aksi hebatnya dalam membasmi kaiju. Sedangkan Kafka malah sebaliknya, ia malah nggak pernah lolos dalam seleksi menjadi Defense Corps, sampai-sampai berputus asa dan memilih jadi pasukan pembersih. By the way, dia jadi ketua juga sih, tapi di divisi pembersih. Ya udahlah, gak apa-apa ya kan, sama-sama leader juga kan. Tapi kalau dibandingkan dengan prestasi ya, Mina ya bagaikan langit dan bumi lah perbedaannya. Jauh guys. Sampai suatu ketika, insiden hebat mengubah hidup Kafka. Bermula dari kedatangan pekerja sambilan berusia 18 tahun di pasukan pembersih, yaitu Ichikawa Reno yang juga berniat untuk menjadi Defense Corps. Ketika mendengar bahwa Kafka sudah putus asa, Reno mengatakan bahwa ia tidak akan menyerah layaknya Kafka walaupun harus mati sekalipun. Punya dendam apa ya dia sama kaiju sampai segitunya? Ya, lanjut. Mendengar ucapan Reno itu membuat Kafka kesal dan beranggapan bahwa dia takkan bisa akrab dengan Reno. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Sebagai senior yang baik, Kafka memberi banyak pelajaran kepada Reno pada misi pertamanya. Reno kemudian mengucapkan terima kasih nih kepada Kafka. Tak hanya itu, ia juga memberikan informasi penting kepada Kafka mengenai syarat usia maksimal untuk mengikuti seleksi menjadi Defense Corps, yaitu 33 tahun. Dengan kata lain, Kafka masih ada kesempatan untuk bisa ikut. Tiba-tiba, kaiju susulan menyerang keduanya. Sontak, mereka berdua berusaha menyelamatkan diri. Adegan menegangkan pun terjadi sampai-sampai membuat Kafka nyaris termangsa oleh kaiju. Beruntung, keduanya masih bisa diselamatkan oleh Defense Corps dan juga Mina datang langsung nih ke TKP. Meskipun selamat, keduanya mendapat luka yang membuat mereka harus dirawat di rumah sakit. Setelah obrolannya dengan Reno nih, akhirnya Kafka bertekad untuk menjadi Defense Corps lagi. Kemudian muncul seekor kaiju yang seperti serangga. Dengan tiba-tiba kaiju itu masuk ke dalam mulut Kafka. Seketika Kafka berubah menjadi kaiju, atau lebih tepatnya manusia kaiju. Baik Reno maupun Kafka keduanya sama-sama kaget nih, terheran-heran melihat apa yang terjadi. Dan sialnya ada kakek-kakek pasien rumah sakit yang juga melaporkan adanya kaiju. Keduanya langsung ngibrit, melarikan diri. Di tengah pelariannya, mereka bertemu nih dengan kaiju. Secara mengejutkan, Kafka yang sudah dirasuki mendapatkan kekuatan layaknya kaiju dan berhasil mengalahkan kaiju yang mereka temui. Bener aja nih perkiraan kita semua. Kafka mendapatkan kekuatan layaknya kaiju. Reno dan Kafka, mereka sepakat memutuskan untuk merahasiakan hal ini. Usai pelarian, keduanya bersama-sama mengikuti seleksi Defense Corps. Ujian yang panjang sekaligus mengancam nyawa berhasil mereka lewati, dan Kafka pada akhirnya berhasil menjadi anggota Defense Corps. Berbagai konflik di saat dia udah menjadi Defense Corps ini juga gak kalah menarik. Mulai dari langkah Kafka dalam mendekati kembali Mina, atau cara ia bertarung dengan mode kaijunya yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Nah, kira-kira gimana nih pendapat kalian dari sinopsis yang kita sampaikan tadi? Tertarikkah untuk mulai membaca manga ini? Menurutku manga Ekaiju ini memiliki potensi banget sih untuk menjadi manga yang besar, dan bukan gak mungkin adaptasi anime dari manga ini bisa hadir. Kenapa bisa gitu? Kita lihat dari alurnya, cerita Ekaiju ini bener-bener menarik loh guys untuk kita ikuti. Sekilas Iris ngerasa memang ada kemiripan sama manga Attack on Titan. Misalnya permusuhan manusia menghadapi makhluk yang mengerikan, serta karakter heroin yang kekuatannya jauh di atas tokoh utamanya. Tapi tetap aja manga Ekaiju menghadirkan sesuatu yang gak kalah seru. Unsur science fictionnya berperan penting juga nih dalam membangun konfliknya. Selain itu, manga ini memiliki unsur komedi yang berasa banget pokoknya. Apalagi tingkah laku si Kafka nih, ya ampun, bikin geleng-geleng kepala asli. Konsep utama dari manga ini juga terkesan anti mainstream. Kok bisa ya? Autor menggambarkan si tokoh utamanya sebagai orang yang lebih tua daripada karakter yang lainnya. Mungkin dia berpikir udah gak zaman lah ya, tokoh utama shonen itu remaja puber terus. Ya sekarang gantilah dia. Tapi kalian bakal tahu sendiri kok kalau Kafka tetap mempunyai sisi kerennya. Contoh kecilnya nih, oke lah dia gak punya kemampuan menembak yang hebat,
Tapi ia tetap dapat nih membantu di medan pertempuran dengan pengalaman yang dia punya selama jadi tukang bersih-bersih kaiju. Kafka dapat menentukan titik vital dari kaiju agar kaiju tersebut dapat segera ditumbangkan. Jangan lupakan juga ketika dia berubah menjadi mode kaiju, kekuatan dia bakalan jauh lebih keren tapi tetap koplak sih. Oke, by the way nih, aku lupa banget ngasih tahu di awal kalau cara membasmi kaiju ini dengan menggunakan senjata khusus layaknya senapan dan mempunyai daya hancur berdasarkan kekuatan yang dimiliki penggunanya. Jadi untuk mengukur kekuatan biasanya ditunjukkan dalam bentuk persen. Semakin tinggi persen, maka kekuatan tembakan yang dihasilkan akan semakin besar. Nah, dalam kasusnya si Kafka sendiri disebutkan bahwa ia cuma punya persen kekuatan sekitar 0-1% aja. Makanya tadi aku bilang dia nggak ahli dalam urusan menembak. Karakter menarik lainnya yang perlu kalian ketahui adalah Shinomiya Kikuro. Kelihatannya kayak gadis remaja yang manja, tapi ternyata kekuatannya dia bahkan jauh melampaui pasukan seangkatannya. Banyak deh pokoknya bagian menarik dari manga Kaiju ini. Bisa kita lihat nih dari pertempuran melawan kaiju, terus teka-teki kaiju yang merasuki si Kafka, dan berbagai plot seru lainnya yang bakal bikin kamu gak bisa berpaling selama menikmati serial ini. Oke, balik lagi deh ke poin awal yang sempat aku sampaikan. Sekiranya bisakah manga Kaiju menyaingi nama-nama besar shonen di generasi sekarang? Kayak layaknya si Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen, atau Chainsaw Man? Menurutku bisa banget malahan, karena cerita yang dibangun sama manga ini emang bagus sekalipun dengan karakter-karakternya. Seperti yang ku sebutkan juga nih, art dari manga ini termasuk bagus dan nyaman untuk kita baca. Oke, dan usai sudah perjumpaan kita kali ini. Nantikan ya rekomendasi selanjutnya dari kita yang pastinya bakal bikin kamu ketagihan terus buat ngikutinnya. So, sampai jumpa. See you again next time. Adios caramelos. Stay safe everyone. Salam Animania.